Hai, halo football lovers. Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Garuda Football Lab. Ruang analisis, update, dan eksplorasi seputar sepak bola Indonesia. Dari taktik, strategi performa pemain, hingga ulasan pertandingan terbaru timnas maupun klub. Semua kami hadirkan secara informatif sekaligus menghibur, faktual, kredibel, dan tentu saja anti-hoax. Per tanggal 24 September kemarin, PSSI resmi merilis 28 nama untuk TC jelang playoff round 4 kualifikasi Piala Dunia. Sebagian besar nama-nama yang muncul memang sudah bisa ditebak, tapi ada juga kabar yang cukup mengejutkan. Nah, kali ini kita akan mengupas kekuatan timnas dengan bermaterikan 28 pemain tersebut, prediksi formasi dan starting 11 yang mungkin diturunkan, perbandingan tiap posisi, hingga kabar seputar nama-nama yang justru dicoret. Apa pertimbangan di balik keputusan itu? Ditambah sedikit prediksi duel menghadapi tuan rumah Arab Saudi serta Irak. So, tanpa berlama-lama, let's go! Australia for the first time and beating Australia. It is a really significant goal for his club side, Venezia. Cool as you like. Good blows as well, but Indonesia lead. Perjalanan timnas Indonesia menuju babak playoff Piala Dunia 2026 zona Asia terasa seperti kisah yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari tim yang sering diremehkan, kini Garuda justru menjadi sorotan, apalagi setelah lolos dari fase grup dengan cara yang begitu dramatis. Dukungan publik pun mengalir deras, stadion-stadion penuh, media membicarakan, bahkan lawan-lawannya mulai memasukkan nama Indonesia ke dalam radar serius. Tapi, tentu saja, perjalanan ini belum selesai. Justru inilah fase paling menegangkan. Di playoff nanti, Indonesia akan menghadapi tim besar seperti Arab Saudi dan Irak. Dua lawan yang punya sejarah panjang di kancah Asia dengan gaya permainan keras, disiplin, dan penuh pengalaman. Pertanyaannya, apakah skuad Garuda kali ini cukup siap untuk meladeni mereka? Mari kita bedah lebih dalam. Garuda calling for round 4 playoffs. Skuad yang dipanggil Patrick sejatinya sangat menarik. Ada 28 nama, kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan yang kini semakin memberi warna. Nama-nama yang muncul mayoritas adalah punggawa timnas dari FIFA Matchday terakhir, minus Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Nadeo Argawinata. Dan sebagai gantinya, masuk kembali nama Marten Paas dan Ole Romeni setelah keduanya diberitakan pulih dari cedera. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, Marten Paes, dan Emil Audero. Sementara di posisi bek ada Justin Hubner, Jay Ijes, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Kevin Dix. Di posisi fullback dan sayap ada Sandy Walsh, Calvin Verdong, Dean James, Yanse Sayuri, Eliano Reinsdorns, Shane Patinama, dan Nathan Choeon. Sementara pemain berposisi midfielders ada Tom Hae, Joey Pelupesi, Mark Klok, kemudian Ricky Kambuaya, dan Beckham Putra. Terakhir di sektor penyerang ada Stefano Lillipali, Ragnar Ortamangun, tak lupa debutan baru untuk kualifikasi ini Miliano Jonathans, Egy Maulana, Yakob Sayuri, kemudian pemain yang berpacu dengan waktu untuk fit oleh Romeni, naturalisasi baru Mauro Gilstra, dan terakhir ada Ramadan Sananta. Belum ada informasi resmi apakah daftar ini sudah final atau masih dimungkinkan untuk berubah sebelum didaftarkan ke AFC. Perubahan line up timnas. Perubahan yang terjadi dan mungkin yang paling mengejutkan tentu absennya Marcelino Ferdinand, pemain yang hampir selalu masuk daftar panggil skuad Garuda. Belum ada pernyataan resmi dari tim kepelatihan, namun besar kemungkinan pencoretan ini terkait kondisi fisik dan performa yang menurun karena minimnya menit bermain Marcheng di klub. Dalam beberapa statement sebelumnya, faktor menit bermain adalah hal yang krusial bagi Coach Patrick dalam menilai progres pemain. Yang menarik, bagi publik sepak bola tanah air, beberapa netizen menilai keputusan ini justru dianggap wajar. Penampilan Marcelino dalam 2 laga uji coba terakhir dinilai banyak menurun. Ia mudah kehilangan bola, kurang padu dengan tim, dan akurasi umpan dan syutnya juga dinilai rendah.
Nama berikutnya yang menghilang dari daftar panggil adalah Miss Hilgers. Bek andalan ini tengah menghadapi situasi pelik di klubnya, lantas dibekukan dari skuad dan sama sekali belum bermain hingga pekan ke-5 Eredivisie. Dengan kondisi itu, wajar bila kebugaran dan kesiapan kompetitifnya dipertanyakan. Ada pula Rafael Struijk yang lagi-lagi absen. Penurunan performa sejak minim menit bermain di Brisbane Roar lalu pindah ke Dewa United tapi tak kunjung konsisten membuatnya tersingkir dari radar timnas senior. Dan Ivar Genmar yang baru pulih dari cedera dan mengkonfirmasi melalui akun Instagram bahwa kondisinya belum fit. Terakhir, Adrian Wibowo belum ada alasan resmi, namun kemungkinan besar karena stok pemain di posisinya berlimpah dengan hadirnya Miliano Jonathans, Egy, serta Jakob Sayuri. Prediksi formasi dan starting 11. Sebelum masuk ke prediksi formasi dan susunan starter, sedikit disclaimer, analisis ini murni berdasarkan pandangan tim Garuda Football Lab. Kalau kalian punya perspektif berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, pertama-tama, kami memperkirakan formasi yang dipilih timnas tidak akan jauh berbeda dari yang kita lihat pada FIFA Matchday lalu, yaitu formasi 4-3-3 yang fleksibel berubah menjadi 4-2-3-1, 4-2-1-3, atau bahkan bisa menjadi 4-1-4-1. Skema ini jelas terlihat dalam dua laga melawan Chinese Taipei dan Lebanon yang coba dimaksimalkan Coach Patrick. Formasi 4-3-3 ini memang ideal untuk menampung sayap-sayap kreatif timnas, terlebih sejak hadirnya Miliano Jonathans. Untuk line up starting 11, prediksi kami adalah sebagai berikut. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero hampir pasti menjadi pilihan utama. Penampilannya di Serie A sangat solid, hingga pekan keempat ia mencatat jumlah penyelamatan terbanyak. Selain itu, kondisi Marten yang baru pulih cedera membuat Emil lebih diunggulkan, sementara Arnando Ari akan tetap menjadi deputi setia. Untuk dua bek tengah dalam formasi 4 bek, nama pertama yang tak tergantikan tentu saja El Capitano Jay Itzes, pemimpin sekaligus andalan di lini belakang. Pertanyaan besarnya justru, siapa yang akan dipasang mendampinginya? Dari daftar yang ada, 3 bek tengah murni, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jordi Amat, masing-masing punya peluang. Selain itu, Kevin Dix dan Calvin Verdong juga terbiasa tampil di posisi tersebut di level klub. Kevin Dix bahkan menjadi tandem Jay Itzes saat FIFA Matchday lalu, dengan rating cukup meyakinkan. Masing-masing punya karakteristik tersendiri. Justin Hubner, satu-satunya bek tengah kidal, secara teoritis paling pas dipadukan dengan Jay. Namun agresivitasnya seringkali membuatnya rawan kartu dan peluang setpiece tim lawan menjadi lebih besar jika tidak hati-hati. Rizky Ridho lebih tenang, jago membaca permainan, dan sering melepaskan umpan terobosan berbahaya. Namun sayangnya ia belum pernah diduetkan dengan Itzes dalam skema 4 bek. Calvin Vermont punya pengalaman di posisi ini, tapi eksplosivitasnya akan terbelenggu jika dipasang sebagai bek tengah. Sementara itu, Jordi Amat unggul dari segi jam terbang, namun faktor usia dan minimnya chemistry dengan Itzes membuat opsi ini agak riskan. Dari semua kemungkinan, duet Jay dengan Kevin Dix tampaknya paling realistis, mengingat fleksibilitas Kevin yang juga bisa mengisi celah ketika fullback naik menyerang, atau ketika lawan melakukan counter attack dan fullback telat balik ke posisi. Di sisi kanan, perebutan posisi utama kemungkinan terjadi antara Sandy Walsh dan Jakob Sayuri. Sandy unggul untuk atribut defensif, lebih kuat secara fisik, duel udara, serta pengalaman di level kompetitif lebih tinggi, cocok jika menghadapi tim yang mengandalkan crossing. Sedangkan Jakob lebih eksplosif, punya dribble tajam, dan fleksibel di berbagai posisi sayap. Dengan karakter Coach Patrick yang cenderung ofensif, Jakob kemungkinan lebih berpeluang tampil sejak awal, meskipun opsi Sandy tetap terbuka, terutama jika menghadapi Arab Saudi yang mengandalkan postur tinggi dan Coach Patrick ingin bermain lebih safe di awal. Bergerak ke sisi kiri, di posisi ini akan sedikit lebih dinamis, ada 4 pemain di sektor kiri yang bisa dipilih dan disesuaikan dengan keadaan tim serta lawan yang dihadapi. Ada Dean James, Shane Patinama, Calvin Verdong, dan juga Nathan Choyon. Lucunya, 2 nama terakhir disebutkan juga bisa dipasang di tengah, menemani Joey Pelupessy, atau bahkan dipasang di sayap kiri. Calvin Verdong punya kelebihan di akurasi crossing yang bagus dan kuat dalam build-up dari belakang. Punya stamina di atas rata-rata pemain timnas lainnya. Bermain reguler di Eredivisie dan saat ini baru pindah ke Los Elil. Jadi secara mentalitas sudah teruji di level kompetitif tinggi. Kekurangannya cenderung lebih fokus defensif. Kontribusi ofensif masih terbatas di timnas. Dean James adalah fullback modern, cepat, mobile, dan berani overlap. Bahkan berani penetrasi hingga ke kotak penalti lawan.
Namun kekurangannya kadang terlalu agresif maju sehingga sering meninggalkan celah di belakang dan jam terbang di timnas masih minim dibanding Calvin Verdong. Nathan Choheon adalah pemain versatil, punya kemiripan dengan Calvin Verdong. Bisa bermain sebagai left back, left wing back, dan juga defensive midfielder. Tapi Nathan juga punya kualitas passing dan distribusi bola bagus mendukung transisi menyerang. Kekurangannya kadang terlalu safe, kurang berani mengambil resiko dalam menyerang. Cukup lama menjadi camat atau cadangan mati di Swansea, dan baru menjadi starter sejak bergabung di Willem II, level kompetisi kasta kedua di Belanda, dan adaptasi di timnas masih belum 100% konsisten. Sementara Shane Matinamat punya kelebihan di postur badan dengan tinggi 1,85 meter, ia kuat duel udara, penting di situasi set piece, agresif saat menyerang, bisa menusuk ke dalam, dan sudah cukup sering bermain di timnas sehingga chemistry dengan rekan setim relatif lebih baik. Namun kekurangannya adalah kadang tidak disiplin dalam defensif sehingga rawan kehilangan posisi dan fleksibilitas posisi yang kurang, lebih cocok jadi wingback daripada back kiri tradisional. Siapa yang paling unggul untuk mengisi posisi fullback kiri timnas? Kalau melihat skill, konsistensi, kestabilan, dan kebutuhan timnas menghadapi lawan berat, maka Calvin Verdong bisa disebut paling unggul secara keseluruhan. Alasannya karena level kompetitifnya lebih tinggi, kuat dan disiplin dalam bertahan, punya stamina prima, dan punya crossing akurat. Lawan seperti Arab Saudi atau Irak yang mengandalkan fisik dan taktis butuh bek kiri yang defensif solid. Namun Nathan Choheon juga bisa menjadi opsi paling seimbang jika ingin kombinasi aman tapi juga kontribusi ke depan. Dan Dean James cocok dimainkan ketika tim ingin high press dan agresif menyerang. Jadi untuk saat ini kami lebih prefer memilih Calvin Verdong. Ia memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk mengisi pos fullback kiri ini, terutama dalam match yang sangat intens yang diperkirakan akan terjadi saat bertemu dengan Saudi dan Irak. Oke, sekarang kita bergerak di posisi tengah. Di posisi 3 midfielder dengan nama-nama seperti Tom Haye, Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Beckham Putra. Mari kita lihat perbandingan dan kebutuhan timnas dalam menghadapi Arab Saudi dan Irak. Tom Haye yang saat ini bermain di Persib Bandung merupakan pemain bertipe deep lying playmaker yang memiliki keunggulan divisi permainan dan passing range kelas Eropa. Tenang dalam mengontrol tempo permainan dan berpotensi menjadi jenderal di lini tengah. Namun, Tom tak lepas dari kelemahan khususnya di aspek fisik yang kurang mendukung untuk full bermain 90 menit dengan intensitas tinggi. Selain itu, ia juga lemah dalam menutup celah yang ditinggalkan oleh bek ketika naik menyerang. Peran paling pas sebagai pengatur tempo dari lini tengah, tapi kemungkinan belum 100% jadi pilihan utama sampai stamina dan endurance-nya stabil. Joey Pelupessy adalah midfielder bertipe ball-winning midfielder atau anchor yang punya keunggulan pada kedisiplinan menjaga posisi, kuat dalam duel defensif dan pressing, serta memiliki jam terbang di Eropa yang memberi konsistensi. Joey cocok menjadi breaker untuk memutus serangan lawan, dan itu telah ditunjukkan berkali-kali dengan baik. Namun Joey juga tak lepas dari kekurangan karena distribusi bolanya masih tergolong standar, tidak sehalus Haye atau Klok, dan tidak sekreatif Ricky. Peran paling pas adalah sebagai pemutus serangan lawan, ideal jadi peredam lawan tim-tim Asia Barat. Ricky Kambuaya di lain sisi adalah midfielder bertipe box-to-box yang punya keunggulan pada mobilitas yang tinggi dan stamina bagus. Berani maju menembus lini lawan, punya pengalaman timnas di laga krusial, dan pergerakan atau umpannya seringkali menjadi awal dari peluang-peluang berbahaya dan merubah permainan. Namun, terlepas dari itu, Ricky beberapa kali bermain kurang konsisten dan kerap kehilangan bola karena dribbling berlebih. Peran paling pas adalah sebagai dinamo di tengah, jadi motor transisi dari bertahan ke menyerang. Mark Klok adalah pemain bertipe central midfielder dengan atribut leadership, jadi ia punya mental pemimpin dan juga passing cukup rapih untuk mengalirkan bola. Selain itu, di posisi midfield ada dua pemain lain yang bermain di Persib selain Klok, jadi tentu punya chemistry yang lebih baik jika dimainkan bersama. Namun kelemahannya dari segi intensitas karena ia tidak bermain di level kompetisi yang tinggi, sebagaimana pemain yang bermain di Eropa dan mobilitas yang tidak secepat Kambuaya atau Beckham. Peran paling pas adalah menjaga keseimbangan tim. Yang terakhir ada Beckham Putra, pemain yang bertipe attacking midfielder. Punya keunggulan pada kreativitas tinggi, berani untuk dribble, punya visi serangan ke depan, dan berenergi. Sering memberi efek kejut, apalagi jika dipasang sebagai super sub. Kelemahan ada pada fisik dan konsistensi, serta perlu lebih matang di laga internasional. Peran paling pas, opsi kreatif saat tim butuh variasi menyerang.
Dengan atribut-atribut yang telah disampaikan tersebut, rasanya maka trio lini tengah untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak adalah Joey Pelupessy sebagai anchor, Mark Klok sebagai penyeimbang di lini tengah, dan Ricky Kambuaya sebagai penghubung atau box-to-box midfielder. Opsi lainnya adalah memasang Calvin Verdong atau Nathan menggantikan Mark Klok sebagai starter. Namun jika Calvin yang dipasang, maka posisi left back akan diberikan kepada Dan James. Tom Haye bisa masuk di babak kedua untuk memberikan variasi serangan, ataupun Beckham Putra bisa dipasang sebagai super sub saat tim butuh kreativitas dalam aspek penyerangan. Selanjutnya di deretan penyerang, rasanya mudah ditebak jika Ole Romeni benar-benar fit untuk turun sebagai starter. Posisi striker tentu akan menjadi miliknya dan ditemani oleh Miliano Jonathans di sisi kanan. Yang mungkin menarik untuk dibahas adalah di sisi kiri, antara Lili Pali, Rahnar Otramangun, dan Egy Maulana. Namun pilihan kemungkinan akan jatuh ke Lili Pali dengan asumsi bahwa Rahnar belum sepenuhnya fit dan Egy agak sulit bermain di sisi kiri sebab ia selama ini lebih nyaman bermain sebagai inverted winger, mirip posisi yang diemban Miliano. So, starting 11 prediksi kami dari 28 nama yang saat ini dipanggil adalah Emil Audero, Jai Ides, Kevin Dix, Yakot Sayuri, Kelvin Verdang, Joey Pelupessy, Ricky Kambuaya, Mark Klok, Miliano Jonathans, Stefano Lillipali, dan Ole Romeni. Sekilas peluang menghadapi Arab Saudi dan Irak. Melawan Arab Saudi pada 8 Oktober malam atau 9 Oktober dini hari WIB adalah partai yang sangat krusial, benar-benar pertaruhan hidup mati. Hasil laga ini akan sangat menentukan kelanjutan perjuangan timnas. Jika kalah, peluang lolos lanjut bahkan via ronde berikutnya bisa tertutup. Saudi jelas diunggulkan sebagai tuan rumah. Mereka mengandalkan keunggulan fisik, kecepatan, dan efektivitas pada set piece yang bisa menghukum kesalahan kecil dari kita. Walau banyak ramalan menempatkan peluang Indonesia lebih kecil, kami melihat kesempatan apabila tim berani menjaga penguasaan bola sebagaimana diperlihatkan saat menghadapi Lebanon. Namun kali ini harus lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Serangan utama tampaknya akan diarahkan ke sisi kanan melalui Miliano Jonathans dan Yakot Sayuri, sebagaimana ditunjukkan saat match kontra Lebanon. Namun menumpukan serangan di sektor kanan juga bukannya tanpa risiko. Arab Saudi dan juga Irak tentu sudah mempelajari laga FIFA Matchday Timnas Kemalin dan kemungkinan juga sudah mengantisipasi pergerakan Miliano dan Yakob yang sangat eksplosif sepanjang pertandingan. Nah, untuk itu Timnas perlu menyiapkan skenario alternatif, misalnya memaksimalkan peran Ricky Kambuaya dan Mark Klok untuk mengontrol lini tengah dan membuka ruang. Jika penetrasi sayap berjalan efektif dan transisi rapih, Indonesia punya peluang untuk merepotkan Saudi. Kunci kemenangan letaknya di disiplin taktis, penyelesaian peluang, dan Emil Audero tampil solid di bawah Mistar. Oh iya, hasil imbang juga tetap memberi harapan. Laga melawan Irak pada 11 Oktober atau 12 dini hari WIB menjanjikan tantangan berbeda. Irak tim yang lebih seimbang, tidak punya keuntungan tuan rumah tapi tetap mengusung gaya Asia Barat yang kuat secara fisik dan taktis. Di sini peluang kita relatif lebih terbuka jika lini tengah bisa dikendalikan. Pelupessy atau Klok menjadi kunci untuk menekan area kreatif lawan. Strategi yang bisa dipakai, jangan kebobolan awal, manfaatkan kecepatan sayap dan situasi set piece. Pekerjaan rumah untuk timnas tentu terletak pada penyelesaian akhir, apalagi jika lawan bermain defensif rapat. Hal ini bisa terjadi jika lawan berhasil unggul terlebih dahulu dan kemudian bermain bertahan di sisa pertandingan. Belajar dari laga kontra Lebanon, sepanjang 90 menit lebih, tak ada satupun peluang timnas yang mengarah ke gawang. So, bagaimana kesimpulan menurut timnas kalian? Kesimpulan akhir, skuad yang dipilih memberi Clifford Man kedalaman yang lebih baik dan pilihan taktis yang lebih luas. Namun absennya beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand dan Mies Hilgerts tetap terasa sebagai kehilangan terutama dari sisi pengalaman dan karakter tertentu. Sementara itu, kombinasi sayap eksplosif, peran box-to-box dari Ricky, serta stabilitas di belakang dengan Jai Ides dan pasangan yang tepat menjadi resep yang bisa mengganggu ritme tim-tim Asia Barat. Taktik yang kemungkinan besar akan digunakan adalah eksploitasi sayap lewat pergerakan winger kreatif, dukungan transisi dari lini tengah yang kompak, dan disiplin pertahanan. Semoga lewat itu timnas bisa mencuri gol dan hasil yang diharapkan. Selain sisi teknis, yang patut mendapat perhatian lebih adalah aspek mentalitas dan ketenangan. Match di roda 4 akan lebih banyak menguras sisi mentalitas dan emosional ketimbang teknis dan skill permainan. Siapapun yang bermain lebih percaya diri, maka peluang memenangkan pertandingan akan lebih besar.
Perlu diingat, skuad Garuda secara value masih lebih tinggi dari kedua kontestan lain, yang artinya secara kualitas lebih mumpuni. Mindset ini yang harus diyakini oleh skuad Garuda agar mereka dapat bermain lebih percaya diri, lebih tenang, dan bisa mengontrol permainan dengan baik. Oke football lovers, rasanya cukup panjang konten kita kali ini. Semoga kalian tidak bosan. Tuliskan pendapat atau prediksi kalian di kolom komentar kalau ada yang mau ditambahkan atau berbeda pandangan. Dan jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Salam Garuda! Garuda, Garuda Indonesia sampai puncak dunia.